Udah. Udah. Udah live. Udah. Udah. Halo semuanya. Kita ketemu lagi di sebenarnya sih baru ketemu ya di IG live pertamanya di Synthesis Home. Jadi kita hari ini agendanya itu mau review mengenai show unit kita yang terbaru, show house kita yang terbaru, yaitu namanya Tip and the Seat. Nanti mungkin kita tunggu yang lain gabung dulu sebentar, kita tunggu sekitar 5 menit. Baru nanti kita akan mulai untuk penjelasan mengenai konsepnya Synthesis Home, lalu latar belakangnya kenapa area ini dibangun seperti ini, juga nanti terakhirnya baru kita keliling-keliling rumah, sekalian review ruangan-ruangan sama mungkin sedikit interior dari tipe and the Seat ini. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain bergabung, kita kasih sedikit informasi aja mengenai awalnya proyek Synthesis Home ini direncanakan atau mungkin latar belakangnya daripada Synthesis Home ini sendiri gitu ya. Nah, sebetulnya Synthesis Home ini sudah direncanakan dari kurang lebih 4 tahun lalu ya, 4 atau 3,5 tahun lalu ya, dimana pada saat itu proyek MRT sedang berjalan gitu ya. Nah, pada saat itu kita mulai melirik bahwa sepertinya area ini akan berkembang pesat sekali nantinya gitu ya. Sementara kita bisa melihat harganya masih cukup ekonomis, dalam arti masih bisa affordable buat mereka dengan kalangan atau usia milenial atau mungkin usia produktif. Nah, berangkat dari situ kita melakukan survei, kita melakukan riset kecil-kecilan ya mengenai konsep dan juga apa sih harapannya orang untuk membeli rumah di area ini. Nah, setelah itu baru kita mulai membuat dan mengkonsep ya. Nah, pada saat kita mulai untuk mengkonsep Synthesis Home itu, kita juga bikin riset kecil-kecilan. Harapan mereka sebetulnya kalau mereka mau beli rumah, kalau mereka mau tinggal di lingkungan seperti apa sih gitu ya. Nah, dari situ kita coba kumpulin hasil riset ataupun jawaban-jawaban daripada mereka yang kita hubungi. Nah, kurang lebih sih jawabannya itu seperti ini ya. Jadi mereka pengen tinggal di lingkungan yang bisa dibilang hijaunya kayak di hutan gitu, tapi koneksi wifi-nya kencang kayak di kota. Nah, kita coba wujudin itu di Synthesis Home ini ya. Makanya kita ngambil konsepnya itu juga green and smart ya, green and smart. Nah, apa sih green and smart itu ya? Nah, green and smart ini kita di Synthesis Home ini memiliki 4 taman besar ya. 4 taman besar sebagai bagian dari fasilitas yang ada di kompleks Synthesis Home ini nantinya ya. Pertama yang paling besar itu ada namanya Green Park ya. Green Park ini di dalamnya itu nanti kita akan berikan beberapa fasilitas yang akan mengakomodir aktivitas-aktivitas daripada penghuni kita nantinya, seperti kita ada barbecue area, lalu juga ada pedestrian untuk orang jalan ya. Lalu juga ada area-area lain untuk berinteraksi antara penghuni satu dengan yang lainnya di Green Park ini ya. Nah, untuk mewujudkan 4 taman besar di Synthesis Home ini juga kita menggunakan salah satu landscaper terkenal di Indonesia, namanya Pak Omar Zain. Nah, beliaulah yang akan mendesain taman-taman daripada Synthesis Home ini ya. Nah, kita juga nanti akan memadukan seperti misalnya pohon-pohon yang rindang ya, lalu ada pohon-pohon yang lebih pendek, lalu dipadukan dengan semak-semak yang berwarna-warni nantinya. Cantik sekali desainnya. Nanti hal-hal itu yang akan kita coba terapkan di 4 taman itu. Nah, taman yang kedua itu namanya Sport Park. Nah,
Sport park ini sesuai dengan namanya sport, aktivitas fisik, olahraga gitu ya. Nah, sport park ini lokasinya berdekatan sama clubhouse kita. Clubhouse kita ya. Jadi kita juga ada clubhouse di sini nantinya. Nah, sport park ini kita banyak bikin fasilitas-fasilitas untuk olahraga di sana nantinya ya. Seperti ada outdoor gym ya, di sana ada outdoor gym, lalu juga ada area untuk jogging track, lalu juga ada area untuk bersepeda ya, dan juga aktivitas lainnya. Nah, karena ini juga berdekatan dengan clubhouse kita, jadinya sangat memungkinkan bagi mereka yang sedang berolahraga di outdoor ini, apabila ingin lanjut untuk berenang, untuk lanjut lagi misalnya mau olahraga di indoor gitu ya, bisa tinggal jalan kaki aja gitu. Jadi karena itu mereka areanya menempel si sport park ini dengan areanya clubhouse gitu. Nah, lalu taman yang ketiga ini ada namanya edu park atau education park ya. Jadi taman ini sebetulnya diperuntukkan bagi mereka yang suka belajar ataupun bekerja gitu ya. Mereka mau ngerasain belajar dan bekerja itu dengan suasana outdoor ya, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar komplek, panasin mobil keluar, kena macet lagi, terus pulangnya juga begitu ya, nggak perlu. Mereka cukup cukup jalan ke sport park ya, duduk-duduk di sana. Kita sediakan bench-bench dari kayu yang cantik gitu ya, dengan meja-meja kayunya juga. Lalu kita kasih juga free wifi ya, lalu juga kita kasih ada beberapa papan pengetahuan nantinya di sana. Nah, jadi buat mereka yang mau kerja ataupun mau yang belajar dengan suasana outdoor, nggak perlu kemana-mana, tinggal jalan kaki aja ke edu park ini gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah fun park ya. Fun park ini seperti namanya fun gitu ya. Nah, apa sih, untuk apa gitu gunanya fun park ini? Nah, kita yakin ya kalau misalnya komunitas yang positif itu akan melahirkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang positif juga ke depannya, dan menjadikan komunitas ini menjadi produktif nantinya. Nah, fungsi taman ini adalah lebih kepada berinteraksi antar warga. Jadi mungkin warga-warga yang bosan di rumah, mau keluar, berinteraksi, mempunyai kehidupan sosial dengan tetangga kanan kirinya, bisa menggunakan fun park ini, karena kita sudah lengkapi fun park ini dengan gazebo ya, yang bisa digunakan selama mereka berinteraksi gitu. Nah, inilah konsep green yang kami tawarkan di Synthesis Homes gitu. Nah, lalu smartnya seperti apa gitu ya. Smart kan katanya kan konsepnya kan green and smart. Nah, smart ini sendiri sebetulnya kita berangkatnya itu karena memang sudah kebutuhan ya. Kebutuhan akan koneksi itu saat ini udah nggak bisa dipungkiri lagi gitu, udah nggak bisa ditahan lagi ya. Jadi sesuatu yang modern itu mungkin saat ini ya bisa disebutkan dengan kata smart gitu kan. Nah, sejauh mana kita mau memberikan smart ini gitu ya. Nah, smart ini tentunya juga yang pertama harus ada adalah sarananya. Jadi untuk sarananya sendiri kita itu sudah terintegrasi dengan fiber optik. Jadi semua rumah di sini itu sudah terintegrasi dengan fiber optik ya. Bisa langsung berlangganan dengan providernya gitu ya. Dan juga kita sudah berikan beberapa fitur smart home di dalamnya ya. Nah, fitur-fitur smart home apa saja yang kita berikan di dalam rumah nantinya pada saat kita deliver ya. Pertama adalah CCTV. Ya, CCTV kita berikan 2. Yang pertama itu ada di area carport ya, menghadap keluar ya. Yang kedua itu berada di area ruang tamu. Nah, CCTV ini bisa Anda akses dari manapun, bahkan dari luar negeri pun sekalipun gitu ya. Yang penting terkoneksi dengan internet. Jadi dimanapun Anda berada bisa selalu memantau, bisa selalu melihat bagaimana keadaan keluarga di rumah gitu. Nah, yang kedua itu kita berikan fiturnya itu adalah switch on off untuk AC ya, switch on off untuk AC. Satu kita berikan di
kamar utama ya, di master bedroom, dan satunya lagi di kamar anak. Nah, fungsinya untuk switch on off AC ini ya, misalnya nih kita berangkat ke kantor gitu, terus tiba-tiba kayaknya lupa matiin AC deh tadi deh ya, coba cek. Begitu cek melalui handphone kita, benar AC-nya belum dimatikan. Nah, dengan fitur smart home ini Anda bisa mengendalikannya, mematikannya, ataupun ketika pulang pengen nyampe di rumah suasana kamar sudah dingin ya, mungkin 15 menit setelah Anda naik MRT bisa nyalakan handphone Anda, klik on, lalu dia akan AC-nya akan nyala ya. 15-20 menit kemudian Anda tiba di rumah dengan suasana yang lebih segar. Nah, ini sangat memungkinkan sekali nantinya dengan fitur-fitur ini. Nah, fitur yang ketiga ini adalah switch on off untuk lampu. Nah, lampu ini juga sama sih sebetulnya sih, berada di kamar utama dan satunya lagi berada di kamar anak ya. Nah, kalau saya mau nambah fitur-fitur itu bagaimana? Bisa saja, sangat memungkinkan karena tadi kita sudah terintegrasi dengan sarana fiber optik tadi. Jadi mau memiliki fitur-fitur yang lain seperti mungkin digital smoke detector, motion detector, atau mungkin yang lain lagi yang lebih canggih lagi, sangat memungkinkan gitu. Nah, ini fitur-fitur smart dari kita. Nah, ditambah lagi saat pandemi seperti sekarang ini ya, dimana kita mungkin mulai bulan apa kemarin tuh, bulan Maret mungkin ya, bulan Maret kita udah mulai work from home, lalu kita udah mulai mengurangi aktivitas di rumah, bahkan juga ada yang selama 3 bulan bener-bener dia kerja dari rumah, tidak ada aktivitas di kantor sama sekali ya. Bayangin kalau pada saat itu ya, kesulitan untuk mencari jaringan yang bagus gitu ya, kesulitan dengan mencari paket-paket internet lagi nantinya gitu ya, sedangkan di posisi di rumah. Nah, dengan fitur smart home ini, dengan konsep smart yang kita tawarkan seperti ini, kondisi itu mungkin tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi. Dan juga kedepannya setelah pandemi ini mungkin konsep work from home ini akan diterapkan banyak perusahaan nantinya ya, kita nggak tahu, karena beberapa perusahaan sudah klaim bahwa mereka dengan adanya WFH ini tingkat produktivitasnya pun tidak terlalu menurun gitu ya, meskipun ada beberapa yang mengaku menurun gitu, tapi ternyata dengan work from home ini mungkin nantinya kedepannya akan bisa diteruskan seperti ini gitu ya, dengan setelah kondisi pandemi ini kita belum tahu, tapi paling enggak dengan fitur yang kita tawarkan ini, dengan konsep smart yang kita tawarkan ini, sepertinya sih kita sudah berada di jalur yang benar gitu ya, kalau Anda memutuskan untuk mengambil ataupun tinggal di Synthesis Home ini. Oke. Sambil jalan mungkin kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain boleh langsung ketik aja ya. Nanti saya coba lihat, nanti saya coba jawab juga pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, berikutnya tadi mungkin saya ada singgung sedikit mengenai MRT ya, tapi belum terlalu dalam juga. Nah, sekitar tahun lalu ya kita MRT itu diresmikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo ya. Nah, pada saat setelah diresmikan itu kita kan baru ketahuan tuh pada mungkin uji coba yang kesekian kali, ternyata Lebak Bulus sampai dengan ke Bundaran HI kurang lebih makan waktu hanya 25 menit ya. Sementara sebelumnya dikatakan sekitar 40 menit ya, ternyata 25 menit. Wah, ternyata lebih cepat gitu dari yang diperkirakan. Nah, pada saat sudah mulai dicoba lalu diresmikan, nah permintaan hunian yang mendekati daripada area-area MRT ini, Mass Rapid Transportation ini meningkat. Sangat-sangat meningkat. Nah, kita yang sudah berada di sini, yang sedang berjalan proyeknya, juga mendapatkan respon yang sangat positif pada saat itu dari pada saat tahun lalu kita launching proyek ini, ya. Pada saat itu kita dengan sekitar bulan Juli itu NUP
dari 100 unit yang 107 unit yang kita tawarkan kurang lebih terjual 100 unit ya pada saat itu ya. Nah, kita juga melihat MRT fase 2 yang rencananya akan segera dikerjakan itu akan membelah Jakarta Pusat dari Bundaran HI sampai dengan ke Kampung Bandan Utara gitu ya. Kalau misalnya dilihat jaraknya kurang lebih sama, berarti nanti dari Lebak Bulus nih, area kita nih, dekat-dekat kita nih, area kita di saat ini di Synthesis Homes, mau ke ujung utara sana, mungkin kurang lebih hanya makan waktu sekitar 50 menit, 1 jam. Bayangin aja, yang biasanya orang menghabiskan waktu 1,5 sampai dengan 2 jam menuju pusat bisnis, saat ini hanya kurang lebih 25 menit sampai dengan 30. Ada pertanyaan? Perbedaan dengan perumahan-perumahan lain di sana. Oke. Perbedaan dengan jadi kalau dibilang perbedaan dengan sekitar kita nih ya, sekitar kita di area Synthesis Home ini sebetulnya banyak sih, banyak sekali. Mungkin saya hanya menjelaskan beberapa aja deh ya, Nah, pertama gini, area Cirende ini, kita ini sebetulnya lokasi kita lebih terkenal dengan nama Cirende, gitu ya, Cirende. Nah, kurang lebih kita itu 2,5 sampai dengan 3 km dekat dengan stasiun MRT, ya. Nah, area sekitar kita ini sebetulnya sudah berkembang sudah lama sekali, udah lama lah berkembangnya area sini, gitu ya. Nah, cuman memang dengan adanya MRT ini perkembangannya akan lebih pesat lagi nantinya kita melihat ke sana. Nah, jadi sebetulnya di daerah sini pun sudah banyak perumahan-perumahan yang pastinya usianya sudah tidak muda lagi, ya. Usianya sudah mungkin sudah ada yang di atas 20 tahun, ada yang sudah 15 tahun gitu ya, sekitar kita gitu ya. Nah, jadi kalau mereka mau menggunakan fitur smart home ini, mungkin bangunannya juga tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung karena bangunannya bukan bangunan modern, beda dengan bangunan kita gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau kita lihat dari sisi harga gitu ya, kalau misalnya di sini ditawarkan angkanya mirip dengan kita ya, sudah pasti dia fasilitasnya nggak terlalu bagus. Nah, kalau misalnya dia fasilitasnya setara dengan kita, atau mungkin nanti saya bisa ceritakan fasilitas apa aja ya, angkanya sudah jauh di atas kita gitu. Kurang lebih ini perbedaannya dengan yang ada sekarang, yang existing ataupun mungkin yang sedang dalam development seperti kita gitu ya. Nah, emang ada apa aja gitu fasilitas kita? Nah, pertama yang tadi tuh 4 taman besar tadi ya, yang 4 taman besar tadi itu kurang lebih sudah mengambil hampir 50% dari lahan kita. Bayangin, penghijauannya itu hampir 50% untuk Synthesis Home ini ya, untuk taman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya clubhouse ya. Clubhouse ini seperti kumpulan fasilitas ya, bentuknya seperti rumah gitu ya, seperti gedung, dan dalamnya ada banyak fasilitas di dalamnya. Pertama, kita ada swimming pool. Swimming pool ini ada 2, satu untuk dewasa, satunya lagi untuk anak kecil. Nah, yang kedua itu kita ada seperti kayak function hall gitu ya, function room ya, di mana namanya di clubhouse itu yang bisa digunakan oleh para pemilik ataupun mungkin penghuni yang ada di Synthesis Home ini nantinya. Ya, ada function room itu di sana juga. Kita ada indoor gym ya, lalu juga ada musola di sana ya. Jadi kumpulan daripada fasilitas ini kita satukan di clubhouse ini. Nah, desainnya juga cantik, desainnya juga bagus gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk melihat e-brosur kita juga boleh, silakan nih sambil ngobrol nih ya, WA aja nanti ke nomor kita di 0812 3000 108 ya. Saya ulang ya, 0812 3000 108. Nanti kita kirimkan e-brosurnya, Bapak Ibu bisa lihat nih desain clubhouse kita seperti apa. Nah, dengan desain yang cantik, clubhouse yang lengkap, lalu juga fasilitas yang
fasilitas taman hijaunya yang begitu banyak gitu ya, begitu luas gitu ya. Dengan harga kita itu mungkin kalau proyek lain gitu ya jualnya di atas angka kita. Nah, kurang lebih itu sih yang bisa kasih perbandingan ya, perbandingan antara kita dengan yang lainnya. Lalu juga mungkin kalau saya mau sedikit singgung untuk area kontur tanah ya di area Cirende ini. Kontur tanahnya itu di sini agak berbukit tidak landai gitu ya, agak berbukit. Nah, sebetulnya sih tidak ada masalah dengan kontur tanah ini, tapi untuk memastikan bahwa kedepannya perumahan ini tidak akan ada masalah dengan kontur tanah ini, kita menggunakan tiang pancang untuk pondasinya gitu ya. Sementara kalau mungkin yang di sekitar sini hanya menggunakan pondasi cakar ayam ya, batu kali dan yang lain-lain ya, kita sudah menggunakan pondasinya tiang pancang di sini ya itu. Lalu berikutnya juga kita saat ini lagi di musim kemarau nih kan ya betul ya Bapak Ibu ya, kita lagi di musim kemarau. Dan juga bayangin kalau kita nanti punya 4 taman ya, ada 4 taman terus masuki musim kemarau seperti saat ini, pasti akan kesulitan dengan air ya. Nah, untuk menghindari masalah itu, kita sudah pikirkan dari awal, kita sudah siapkan solusinya ya. Kita sudah buat yang namanya kolam resapan ya di tengah-tengah lahan kita itu. Udah kita kasih satu tempat lahan yang besar untuk kolam resapan. Nah, fungsinya kolam resapan ini apa gitu ya? Kita akan fungsinya kolam resapan ini akan menampung kelebihan air di masa musim hujan ya, dikumpulkan di sana ya. Lalu dari kolam resapan ini kita punya aquifer yang akan menyuntikkan air daripada air hujan ini ke sungai bawah tanah. Nah, sungai bawah tanah ini nanti akan menampung air-air yang akan kita gunakan di kala nanti seperti musim kemarau ini untuk penghijauan, untuk menyirami tanaman-tanaman dan juga taman-taman tadi gitu ya. Nah, ini juga yang bisa dibilang kedepannya juga Sintesis Home ini anti banjir gitu ya, tidak akan terkena banjir ya, karena tadi itu dimana pada saat volume air itu nanti mungkin tinggi gitu ya, kita udah punya aquifer ini yang akan kita suntikan ke sungai bawah tanah gitu. Nah, ini ada tiga tuh saya sebutin untuk perbedaannya dengan perumahan-perumahan yang ada di sekitar sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau nanti memutuskan untuk mengambil rumah di sini ya, ibaratnya udah mendapatkan satu rumah yang sangat modern ya, sangat modern. Lalu juga kita sudah memikirkan untuk problem atau masalah yang akan muncul kemudian hari, dan kita sudah selesaikan di awal gitu ya dengan tiga kelebihan tadi. Oke, ada pertanyaan lagi Onti? Ada sekitarnya ada fasilitas apa untuk sekolah anak? Sekolah anak ya, ada. Oh ya, kalau untuk yang di dekat-dekat sini ada Highscope ya, Highscope Internasional di Dewi Simatupang ya, Dewi Simatupang. Sudah apa lagi nanti? JIS ya, Jakarta International School itu di mana? Di Pondok Indah ya, di area Pondok Indah. Terus ada Persetia Mulia ya, terus ada kalau kita juga ada dekat UIN ya, Universitas Islam Nasional, Syarif Hidayatullah ya, itu deket banget dari sini malah kalau itu ya. Juga yang gak kalah sih ada fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan juga di sini banyak banget. Kita ada Siloam, lalu ada Mayapada, yang paling dekat itu Hermina Ciputat ya, dan beberapa rumah sakit lain. Oh ya, nanti ada lab school sini ya. Ya, lab school akan segera buka ya. Ini yang kita udah lihat lahannya sudah dipersiapkan. Ke depan nanti ada lab school juga di sini. Supermarket, gym, mall yang terdekat. Nah, oke. Nah, ini juga jadi ingat nih. Jadi gini, tadi saya udah bilang bahwa kalau di area ini sebetulnya sudah berkembang, sudah lama gitu ya. Nah, sebenarnya selain daripada perumahan yang berkembang, juga area sekitar sini juga untuk fasilitas eksternalnya itu udah pada jadi, udah tinggal dipakai aja, udah digunakan aja gitu ya. Nah, mall itu
banyak. Kita kalau dari sini mau ke Pondok Indah Mall aja mungkin kurang lebih 20 menit ya, kondisi traffic normal ya, 20 menit ya. Terus kita mau ke Citos, Cilandak Town Square. Nah, di sana kan banyak tuh, ada gym, ada tempat nongkrong, ada apalagi tuh, ada cafe, ada department store juga kalau nggak salah, di sana ada juga ya. Nah, itu dekat sekali tuh. Dari sini ambil arah Lebak Bulus, lalu putar balik di TB Simatupang, kurang lebih 10-15 menit udah sebelah kiri udah Citos. Ya, kalau misalnya yang mau yang agak-agak ke arah pinggir juga, mungkin kalau nggak terlalu macet itu bisa ke Bintaro Exchange. Ya, Bintaro Exchange kan saat ini kan bisa dibilang juga salah satu yang banyak dituju oleh banyak orang ya. Nah, mungkin nanti setelah pandemi atau PSBB-nya berakhir, kita bisa mulai datang ke sana nanti ya, untuk mall. Terus apalagi tadi tanya? Terkait dengan kondisi pandemi saat ini, apakah ada harga promo? Terkait dengan pandemi, nah kita simpan itu untuk nanti dulu ya. Nanti masih ada waktu ya, kita setelah tour mungkin, atau sebelum tour aja kali ya kita kasih tahu ya harganya ya. Nanti boleh. Oke. Untuk prospek kedepannya bagaimana? Karena Sintesis lebih banyak bangun apartemen di Jakarta. Prospek kedepannya? Oke. Prospek kedepannya, ya. Kalau prospek kedepannya gini, ini kita memang kalau selama ini kita bisa dibilang Sintesis itu jagoannya apartemen gitu ya, jagoan apartemen di Jakarta gitu. Nah, tapi kita juga pernah punya beberapa proyek rumah ya. Bahkan proyek kita yang pertama itu adalah The Oase yang ada di Tomang ya. Itu adalah double deck, rumah double deck ya. Nah, lalu kita juga punya di area Bintaro itu Urbana ya. Itu juga proyek kita juga yang sebelumnya rumah. Nah, di proyek kita yang berikutnya ini, yang Sintesis Home ini, rumah ini ya, kita sudah memprediksi juga, sudah memperkirakan juga, sudah menghitung juga gitu ya, untuk proyeksi kedepannya. Nah, pertama itu tadi yang efek ataupun faktor dari MRT tadi ya, dimana dia ada fase kedua ya, untuk yang menuju ke utara. Lalu yang terakhir saya dapat informasi datanya itu bahwa Tangerang Selatan ini akan tarik nih MRT dari Lebak Bulus menuju ke BSD, betul ya, BSD ya? Ya, ke BSD ya. Nah, itu lewat Universitas Muhammadiyah untuk shelternya atau untuk stasiunnya, Universitas Muhammadiyah, lalu ke Universitas Islam UIN ya. Nah, kalau UIN, kalau proyek ini jalan dan mereka akan memutuskan menggunakan stasiun di UIN, itu kurang lebih hanya berapa? 1,5 kilo, 5 menit aja naik ojek online dari sini ya, sangat dekat gitu. Jadi ini juga yang salah satu efek daripada MRT tadi gitu ya. Mereka kan tarik sama dengan BSD gitu. Nah, bayangin aja nanti mau kemana-mana, ibaratnya ini udah seperti starting point mau kemana-mana gitu ya. Si Lebak Bulus ini mau ke utara, mau ke tengah, mau ke BSD bisa dari sini gitu ya. Nah, terus juga nanti MRT ini akan terkoneksi dengan busway dan juga dengan transportasi massal lainnya. Jadi mereka nanti kan MRT rencananya sekali tap mau kemanapun selama itu terintegrasi dengan MRT, mau nyambung ke LRT, mau nyambung ke busway dan yang lain-lainnya hanya sekali tap aja. Nah, ini juga yang bakal kita bisa bilang efek daripada MRT tadi. Nah, yang berikutnya adalah kita ini lokasinya kan di Cirende ya. Cirende kurang lebih 2,5 atau 3 km dengan Lebak Bulus ya. Nah, kalau kita bener-bener pengen mau nempel sama areanya Lebak Bulus ya, itu harganya sangat tinggi sekali buat saat ini gitu ya. Karena untuk per meternya aja mungkin yang saya dengar, yang kita dapat datanya itu sudah sampai di 30 jutaan per meter ya. Lalu juga yang kaveling-kaveling mereka juga biasanya dijual di atas 300 meter ya. Kecuali kalau Anda bisa menemukan kaveling yang lebih kecil atau mungkin lokasi yang tidak berdekatan dengan jalan-jalan besar gitu. Nah, ini mungkin
angkanya di bawah itu ya. Tapi kalau kita perkirakan kalau Anda memang benar-benar mau nempel dengan area Lebak Bulus ya, itu angkanya mungkin bisa dimulai dari 7 sampai dengan 9 M. Nah, sementara dengan lokasi yang kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 km ini tidak begitu jauh, angkanya cukup terpaut jauh gitu ya, cukup terpaut jauh, di mana yang kita tawarkan saat ini bahkan untuk angka per meternya itu mungkin untuk rumah tidak sampai dengan 15 atau mungkin 16 juta. Nah, kita lihat selisih ini yang bisa dicapai, bisa diraih sama para pembeli kita nantinya, gitu ya, dengan lokasi yang tidak terlalu jauh, yang bahkan berdekatan, ya. Lalu kita tawarkan unit yang lebih compact, yang lebih compact, ya, dengan size yang lebih kecil, gitu ya. Angkanya juga angkanya juga affordable, ya. Lalu selisih ini mungkin nanti bisa diraih antara lokasi kita dengan Lebak Bulus, gitu. Desain rumah yang jadi referensi berubah nggak seiring new normal? Desain rumah, oke. Desain rumah kita memang begini. Kalau untuk desain rumah kita tidak banyak berubah karena memang pertama IMB-nya kita udah keluar. Kita sudah punya IMB, sudah tidak bisa berubah lagi. Nah, mungkin perubahannya itu nanti mungkin di dalamnya setelah rumah itu serah terima. Nah, kalau setelah rumahnya itu serah terima, itu mungkin bisa direnovasi sesuai dengan kebutuhan, ya, karena seperti yang tadi menghadapi new normal ini, kita sudah berikan fitur-fitur smart home yang tadi, gitu ya. Fitur-fitur smart home ini mungkin bisa dimaksimalkan lagi nanti dengan renovasi yang diinginkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan daripada new normal nanti, gitu. Apakah house tour nanti akan dimasukkan ke IGTV agar bisa dilihat lagi? Apanya? House tour? Oh, oke. Bisa ya, memungkinkan ya nanti ya. Bisa ya, oke. Kita akan taruh di IGTV, dan juga nanti juga kita sebetulnya kita juga punya satu yang namanya Matterport, ya. Matterport ini fungsinya kurang lebih seperti 3D virtual tour gitu ya. 3D virtual tour bedanya adalah Anda cukup klik linknya aja nanti. Nah, kalau Anda ingin dapatkan linknya bisa nanti tinggal WA aja ya, atau SMS ya ke 0812 3000 108. Saya ulang, 0812 3000 108. Nanti kita kirimkan link Matterportnya. Jadi Anda nanti tinggal klik, lalu Bapak Ibu bisa virtually hadir di ruangan ini. Cuma bedanya nggak sama saya, gitu. Oke. Pembangunan rumah akan selesai di tahun berapa dan bulan apa? Oke, pembangunan ya. Saat ini untuk tahap 1 kita sudah mulai membangun, ya. Kita sudah mulai membangun. Kemungkinan masih on schedule, ya. Kalau dilihat daripada sempat kemarin karena ada PSBB dan yang lain-lain, kemungkinan kita masih on schedule, ya. Karena memang tahap 1 itu kita masih dapat dari awal tahun ini sampai dengan sekarang, gitu, masih jalan jadi. Oke. Apakah akan ada area komersial di sana? Oh, area komersial ada. Jadi untuk kita sendiri rumahnya itu sebetulnya berada di belakang area komersial, ya. Jadi yang menghadap ke jalan itu adalah area komersial kita. Nah, bentuknya ruko, ada dua tipe nantinya. Yang pertama itu adalah yang 3 lantai. Nah, yang kedua itu adalah yang 2 lantai. Nah, kita nanti akan harapan kita sih ruko ini akan menjadi satu area komersial yang mendukung daripada kebutuhan di dalamnya, gitu. Jadi nanti area komersial ini mungkin akan ada minimarket, ya, laundry, lalu juga nanti mungkin seperti tempat seperti bersih-bersih, atau mungkin mekanik atau mungkin engineering yang
bisa dipanggil gitu. Mungkin seperti itu bentuk-bentuk usahanya, kafe, lalu juga mungkin ada restoran ya, yang paling penting juga grocery nanti kita siapkan nanti untuk di area komersil kita. Oke, apalagi nih yang mau dibahas? Mungkin oke. Saat ini sih banyak yang bilang adalah good time to buy gitu ya, good time to buy gitu ya. Kenapa good time to buy? Seperti tadi pertanyaannya tuh langsung nanya tadi, apakah selama pandemi ini ada diskon gitu ya? Nah, ini juga nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa saat ini bisa dibilang hampir semua developer menahan harganya, ya menahan harganya. Bahkan kita memberikan banyak promo-promo spesial, ya promo-promo spesial. Jadi buat Anda yang memang sedang menantikan promo untuk masa-masa seperti ini ya, karena memang kebutuhan akan rumah tetap jalan terus gitu ya, dan juga sesuatu yang tidak bisa ditunda. Nah, ini adalah good time to buy ya, saat yang paling bagus untuk membeli gitu ya. Nah, bagaimana dengan promo kita ya? Nah, kita promo saat ini di bulan Juni ini kita ada diskon, special diskon sampai dengan 10% ya. Jadi sampai dengan 10% untuk unit-unit pilihan ya. Nah, dan juga diskon ini untuk semua cara bayar ya. Jadi Bapak Ibu mau beli cash ya, mau kontan bertahap, mau KPR, dapat diskon gitu. Nah, tapi untuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan DP dan yang lain-lain, atau mungkin untuk BI checking di depan dan yang lain-lainnya, itu saya tidak bisa menjelaskannya saat ini di sini karena itu adalah satu proses yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu cukup hubungi kita aja di nomor yang tadi 0812 3000 108. Saya ulangi 0812 3000 108. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita berikan, dia akan dihubungi kembali oleh tim sales kami ya, bagian dari tim project specialist kami yang akan menghubungi lalu memberikan arahan-arahan maupun memberikan promo yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, ini tidak ini ada kuotanya, jadi bukannya semua unit bisa menggunakan diskon ini. Ini ada kuotanya dan sampai dengan sekarang sudah ada beberapa yang terpakai. Jadi siapa cepat dia dapat, silakan langsung bisa menghubungi sekarang ataupun mungkin setelah IG Live ini berakhir, silakan saja di 0812 3000 108. Apakah akses dan kawasannya bebas banjir? Ya, oke. Akses bebas banjir. Nah, kalau kita sendiri ya, sampai dengan sekarang sih memang bisa dibilang sih area sini sih sudah jarang tergenang ya, sudah jarang banjir nih untuk mungkin 2 tahun terakhir ini gitu ya. Nah, tapi untuk lebih make sure lagi, untuk lebih memastikan lagi, itu kenapa tadi kita bangun yang namanya kolam resapan ya. Kolam resapan ini dilengkapi dengan aquifer dan juga di rumah-rumahnya nanti masing-masing rumah itu sudah ada sumur-sumur resapan ya. Jadi dari sumur resapan ya dia akan jalan ke kolam resapan, dari kolam resapan akan kita suntik ke aquifer bawah. Jadi itu adalah solusi bebas banjir dari Synthesis Homes. Oke, kita tur sekarang. Oke. Buat yang lagi sekarang nonton nih, saat ini nih kita berada di kamar di lantai bawah ya. Sebenarnya ini kamar tamu ya. Jadi kita pinjam sebentar untuk interview sedikit ya. Baru nanti kita dari sini kita akan jalan ya menuju ke ruangan-ruangan. Ada yang nanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Jika ingin ke sana lewat UIN atau Cirende? UIN atau Cirende. Jadi gini, kalau tergantung lokasi dari mana gitu ya, dari posisi dari mana. Kalau jadi ada beberapa kali sih memang intensitas macetnya berbeda-beda nih antara UIN dengan Cirende gitu ya. Kalau saran saya sih, kalau nggak pakai Waze, pakai Google Map aja. Mereka akan pilihin jalan yang paling bagus. Cuman kalau saya sih prefernya lebih lewat Cirende ya, karena kalau ada Cirende itu kan jalanannya tuh bisa dibilang lebih lancar, karena kalau UIN itu kadang terhambat sama lampu merah yang mau ke Rempoa, sama satu lagi pada saat mereka
pada saat UIN ini istirahat ataupun ada kegiatan lain, mereka suka menggunakan jalan untuk menyeberang, itu cukup ada kadang-kadang terhambat juga sih. Tapi saya lebih prefer lewat Cirende, tapi lebih bagus pakai Google Map ataupun aplikasi Waze. Oke, kita mulai ya tournya ya. Oke. Ini kita ambil dari depannya kali ya, dari, oke, boleh. Dari pintu sini ya. Oke. Ini adalah ini pintu masuknya nih. Ya, jadi kita nggak dari luar, ngambilnya dari dalam ya. Ibarat Nah, ini pintu dari sini ya. Nah, oke. Ya, masuk silakan. Nah, ini area ruang tamunya ya. Saat ini karena ini show unit, show house ya, jadi kita desainnya seperti ini. Temanya rustic, industrial ya, banyak menggunakan warna abu-abu atau warna-warna alam ya. Nah, ini nantinya ini bisa didesain juga sebagai ruang TV atau ruang keluarga ya, seperti ini. Jadi bisa dapat ruangannya double, lebih besar ya, atau mungkin mau dapat ruang makan yang lebih besar masih bisa ya. Ini karena show house aja kita bikin seperti ini ya. Nah, ini area kitchennya ya. Ini area kitchennya seperti ini. Kita desain seperti ini ya. Top table ini ada granit, tapi nanti terimanya kosong ya Bapak Ibu ya. Ini show unit aja yang sudah difurnish, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Ini juga ada taman belakang nanti bisa lihat nih. Oke. Ya. Dari situ kali. Oh ya benar. Ya. Nah, oke, ini area tamannya dari tipe Andesit ya. Tipe Andesit ini 6x15 ya, luas tanahnya 90, lalu bangunannya 101 ya. Tipe Andesit ini kamar tidurnya ada 4, lalu ada kamar mandinya 3 ya. Kalau yang beberapa saat yang lalu kita juga ada launching untuk tipe Paras. Tipe Paras itu 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Nah, ini lebih besar dari tipe Paras, namanya tipe Andesit, 6x15, tanah 90, bangunan 101, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi. Nah, keunggulannya dari desain data layout ini ya, sebetulnya sih yang pertama itu adalah sirkulasi udara ya. Jadi taman di belakang ini juga salah satu yang membuat nanti sirkulasi udaranya sangat baik di rumah ya. Itu. Lalu yang kedua, semua kamar di rumah ini ya itu dapat pencahayaan alami. Jadi ada jendela di setiap kamar. Jadi semua dapat pencahayaan alami ya, bisa menghemat listrik juga, dan juga bagus juga untuk mata gitu ya kalau untuk pencahayaan alami. Ya. Tipe Andesit apa ada kamar untuk ART? Kamar untuk ART, oke. Karena ini kan kita sudah bikin 4 kamar ya. Memang kita kenapa kita tidak bikin kamar untuk ART atau asisten rumah tangga? Pertama gini, pasar yang kita tuju adalah pasarnya milenial atau mungkin orang dengan usia produktif saat ini. Nah, kita juga luasan rumahnya compact, nggak terlalu besar gitu ya. Jadi kemungkinan kedepannya itu kalau untuk menggunakan ART itu sangat kecil. Kalaupun mau dipakai, mau ada ART, mungkin yang pulang pergi gitu ya, yang datang pagi, pulang sore, atau mungkin sekarang zamannya apa? GoClean ya, dan yang lain seperti itu ya. Tinggal panggil, kita tidak perlu menyiapkan kamar khusus ART. Sementara kita bisa dengan memotong ruangan ART itu, kita bisa mendapatkan luasan yang lebih banyak, luasan yang lebih besar gitu. Nah, itu pilihannya sih waktu itu, saat itu seperti itu. Oke. Nah, berikutnya juga tangga ini ya. Ini tangga ini kita udah ukur nih tangga ini nih untuk tingginya. Jadi sebetulnya kita juga perkirakan gitu ya. Nanti mungkin orang tuanya pemilik rumah juga datang, atau mungkin ada di rumah ini, terus pengen naik ke atas. Kita siapin tangga yang cukup landai ketinggiannya, sehingga dari sini naik sampai ke atas itu tidak ngos-ngosan. Gitu. Nah, itu udah kita persiapkan juga nih, untuk ketinggiannya. Atas? Oh, ke kamar mandi. Nah, ini toilet ini toilet yang ada di lantai 1 di lantai bawah. Nah, ini toiletnya.
Saniternya kita pakai Toto atau yang standar nantinya, sama seperti itu ya. Target serah terima kapan tahap 1-3? Tahap itu boleh nanti telepon ke 0812 3108, itu nanti ada di PPJB akan dijelaskan. Kalau saya agak-agak ketukar misalnya ada beberapa proyek takutnya salah informasi. Oke, silakan naik. Nah, ini tangganya, kita menuju ke lantai 2. Oke, nah di lantai 2 ini ada 3 kamar, ya. Jadi 3 kamar di atas, 1 kamar di bawah. Kelihatan? Oke. Nah, ini adalah master bedroomnya nih. Ini adalah master bedroomnya, boleh di shoot ya keliling. Ini adalah master bedroomnya sebesar ini kurang lebih, ya. Nah, di master bedroom ini kita masih bisa menyediakan 1 balkon. Nah, balkon nih masih bisa untuk duduk-duduk ya, masih bisa taruh tanaman, santai-santai. Dan di dalam master bedroom ini kita ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah kamar mandi untuk bersama, ya. Jadi 2 kamar berikutnya sharing di kamar mandi ini. Ini kamar mandi ketiga ya? Ya, kamar mandi ketiga. Nah, ini kamar anak 1. Ya, kita bikin desainnya bunk bed atas bawah, ya. Ini lemarinya juga kita bikin seperti ini, ya. Zaman sekarang ya banyak mekanikal seperti ini ya. Slide. Menghemat ruang, menghemat space. space ya, maksimal jadinya. Seperti ini. Oke. Kalau mau lihat langsung boleh main ke sini, datang ke sini, janjian sama project spesialis kita nanti. Langsung WA aja ya, Pak? Langsung WA aja, 0812 3108. Oke, ini kamar anak kedua. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian juga pengen langsung hadir, pengen langsung, mungkin lagi masa PSBB transisi sekarang belum bisa hadir ya, tapi pengen lihat langsung, Bapak Ibu bisa kok virtually hadir di sini dengan 5 meter port yang akan kita kirimkan nantinya. Jadi nanti bisa ngukur luasannya, bisa ngukur mau kira-kira mau pakai furniture seperti apa, atau mungkin ini tempat tidurnya yang sebesar apa, bisa nanti kita bisa kirimkan link meter portnya. Silahkan WA aja nomornya di 0812 3108. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini untuk tipe undecidnya 6x15. Ya, bisa ada pertanyaan nggak? Belum ada lagi sih. Belum ada lagi. Oke, setelah ini kita jalan ke bawah. Kalau misalnya nanti tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup sesi IG Live kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa dijawab lewat WA nanti, atau mungkin bisa lewat telepon. Di sana dekat masjid gak? Masjid. Kalau masjid kita kurang lebih 70 sampai 100 meter. 70 sampai 100 meter dari gate kita itu udah masjid besar. Dan juga di dalam clubhouse kita ada musola gitu. Tempat ibadah di sekitar sini. Oh, sini banyak sekali. Kalau untuk yang Kristen ada GKI ya di dekat South City situ ada. Lalu juga untuk kelenteng dengan wihara saya belum dapat info, tapi rasanya sih nggak terlalu jauh juga dari sini. Oke,
sudah hampir habis batas waktu untuk IG live-nya. Mungkin kita tutup aja IG live kali ini. Kita nanti kalau ada saran ataupun mungkin ada ide untuk IG live berikutnya, silakan aja tulis di komen di postingan-postingan kita. Nanti kita akan berjumpa lagi di Instagram live berikutnya dengan konten yang terbaru. Oke. Jangan lupa untuk menggunakan promo kita ya, yang tadi ya, cara bayar kita ada diskon sampai dengan 10% untuk semua cara bayar untuk unit-unit tertentu. Kuota terbatas, hubungi setelah Instagram live ini 0812 3000 108. Saya ulangi 0812 3000 108. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Sintesis Home. Terima kasih, selamat siang. Oke.